Halo penonton, kalian sehat? Bagus. Untuk menemani kesendirian kalian, kita lanjutin lagi yuk seri Yuan Longnya. Check this out. Melanjutkan episode sebelumnya, episode kali ini dimulai dengan 3 orang yang mencegat lalu mengintimidasi Wang Sheng ternyata adalah suruhan pelayan keluarga Song. Ini dia orangnya. Kemudian Song Tianze datang, seolah ia datang untuk membela Wang Sheng, namun ternyata ia malah membuli. Song Tianze berkata, setelah mendengar rumor yang beredar soal Wang Sheng, ia bergegas ke sini untuk memberikan jalan keluar. Rupanya, yang dimaksud jalan keluar adalah menyuruh Wang Sheng memberi makan babi, mengurus peternakan anjing, dan menjagal ayam. Yang kesemua itu merupakan pekerjaan yang rendah saat itu. Walau dihina, Wang Sheng tetap berterima kasih dan pergi meninggalkan mereka. Wang Sheng berkata kalau malam ini ia akan membawa babi, anjing, dan membunuh ayam. Di rumah Song Tianze, Wang Sheng sedang menyelinap di atas pohon. Dari dalam rumah terdengar Song Tianze berkata, kalau siang tadi ia sukses mempermalukan Wang Sheng di depan Song Yan dan ia mengaku sangat senang. Sesudah pagi, seorang pelayan Song Tianze terlihat sedang mengetuk pintu. Karena tidak ada yang membukakan pintu, akhirnya dia masuk dan menemukan Song Tianze sedang terikat bersama anjing, babi, dan ayam dengan mulut yang disumpal kain. Tianze menyebut kalau itu adalah ulah Wang Sheng. Scene beralih di sebuah gubuk tua. Wang Sheng sedang duduk lalu meminum pil Pei Yuan yang membuatnya dapat berkultivasi. Di alam roh Yuan, Wang Sheng sedang melihat roh Yuan miliknya. Di atasnya ada sebuah energi dari pil Pei Yuan yang mengalir guna memperbaiki roh ikan mas Wang Sheng yang cacat. Merasa keinginannya langsung terkabul, Wang Sheng mencoba membangun alam roh Yuan miliknya. Dan terakhir, ia menambahkan cahaya agar ikan masnya tidak kegelapan. Setelah sadar, ternyata ia sudah berkultivasi selama 70 jam 44 menit. Yang sontak membuat Wang Sheng kaget karena ia mengira hanya butuh waktu beberapa jam saja untuk berkultivasi, tapi malah 3 hari lebih. Dari alat yang mirip Android di tangannya, ada pemberitahuan bahwa lokasi dari gudang peralatan sudah ditemukan. Di kediaman tetua keluarga Song, ayahnya Song Tianze sedang menginterogasi Song Yan mengenai Wang Sheng. Ia menyalahkan Song Yan karena membiarkan Wang Sheng pergi yang telah membunuh Dai Huan. Wang Sheng sudah pergi selama 3 hari dan patriark sudah melaporkan masalah ini ke keluarga utama, kata ayahnya Song Tianze. Ia juga meminta agar Song Yan tidak kemana-mana sampai patriark keluarga utama memberi respon. Ia juga menambahkan kalau untuk Wang Sheng, seseorang sedang mencarinya. Scene berlanjut di tengah hutan. Sekelompok orang tengah berlari sambil berbicara kalau target kali ini adalah seorang sampah tanpa label, tapi hadiahnya sangat bagus. Gao Yao yang bertindak sebagai tim pelacak, ia dapat melacak lokasi Wang Sheng dengan alat yang mirip payung. Ia menjelaskan kalau Wang Sheng sudah lewat sini sekitar 30 menit. Lalu, kalian pergilah ke selatan untuk menemukannya. Kemudian Gao Yao berlari yang diikuti oleh segerombolan pembunuh itu. Lalu, mereka menemukan gudang peralatan milik Wang Sheng yang ramai-ramai mereka kerumuni untuk diangkat. Tiba-tiba, benda itu meledak dan hanya menyisakan seorang pembunuh yang langsung menyerang Wang Sheng. Dalam pertarungan, Wang Sheng menang dengan mudah dan pembunuh itu pun mati. Gao Yao yang hendak melarikan diri ditahan oleh Wang Sheng. Dengan gaya merajunya, Gao Yao meminta untuk diampuni dan ia juga meminta makanan. Setelah diberi makan, Wang Sheng meminta Gao Yao untuk pergi. Di gubuk tua, Wang Sheng sedang memeriksa senjata serta amunisi yang tersisa. Dan tiba-tiba peringatan berbunyi kalau ada target yang tidak diketahui sedang mendekat. Dan ternyata yang datang adalah Gao Yao. Gao Yao ingin mengikuti Wang Sheng dan ia menganggapnya sebagai masternya.
Gaoyo juga mengatakan kalau keluarga Song mengirim sekelompok orang untuk mencari Wang Sheng. Dan setelah melihat cincin yang dipakai Wang Sheng, Gaoyo menganggap kalau itu adalah cincin penyimpanan yang berharga. Wang Sheng yang bingung berkata, "Apa maksudmu dengan cincin penyimpanan?" Setelah mendapat penjelasan dari Gaoyo, Wang Sheng kemudian mencoba mengarahkan cincin itu ke benda yang ingin dia simpan. Namun, menurut Wang Sheng, cukup sulit menggunakan cincin itu. Dan peringatan kembali berbunyi kalau ada orang yang mendekat dengan jarak 1 kilometer. Berbarengan dengan peringatan itu, episode kali ini bersambung. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan meremehkan orang. Sampai jumpa. Bekicot, ngesot. Ngomong apa sih? Udah.